Halo Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Nah teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di channel Tiga Pandawa. Seperti biasa kita membahas seputar budidaya pisang ya. Kebetulan sekarang kan lagi di kebun pisang nih teman-teman. Sekalian bari ngarit ya, sebari ngarit buat domba gitu. Oke, jadi pembahasan kali ini itu adalah pada saat pisang sudah dipupuk sebanyak 5 kali nih ya, itu nggak usah dipupuk lagi, kita tinggal nunggu pisang tersebut berbuah teman-teman. Nah contohnya kan seperti di kebun saya ini teman-teman. Kebun saya ini sudah dipupuk sebanyak 5 kali. Kebetulan sekarang juga memasuki musim kemarau ya, jadi sudah nggak dipupuk lagi teman-teman, nggak dipupuk lagi, tapi kita alokasikan dananya itu ke penyiraman teman-teman. Kalau misalkan kita paksain mupuk terus nggak disiram tanaman pisangnya, nanti pupuknya pun juga nggak akan maksimal kalau misalkan kita nggak siram nih teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini, nanti akan saya perlihatkan bagaimana kondisi tanaman pisang saya setelah tidak dipupuk selama 1 bulan nih teman-teman, selama 1 bulan ya. Oke Sobat Tani, jadi begini kondisi tanaman pisang saya setelah tidak dilakukan pemupukan selama 1 bulan ya. Jadi harusnya kan jadwalnya itu untuk bulan sekarang, tanggal sekarang bulan ini ya. Jadi harusnya itu tanaman pisang saya itu dipupuk teman-teman. Namun tidak saya pupuk ya, soalnya kan sekarang musim kemarau. Jadi kita alokasikan dananya itu ke penyiraman. Nanti kalau misalkan kita paksain mupuk kemudian harus menyiram juga, nanti pengeluaran bisa jebol teman-teman. Jadi mungkin terlalu besar lah pengeluarannya itu. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk tanaman pisangnya, alhamdulillah meskipun tidak dipupuk pertumbuhannya bagus. Jadi tidak, istilahnya itu tidak kecil teman-teman si pohon pisangnya itu. Kemudian dari segi buahnya pun kan teman-teman bisa lihat sendiri ya di video saya sebelumnya, alhamdulillah untuk buahnya pun juga cukup lumayan ya, cukup lumayan besar. Kemudian dari sisiran pertaniannya pun juga cukup normal juga. Tapi kalau misalkan sudah berbuah nih ya si buah pisangnya atau si tanaman pisangnya, ya kita harus pupuk lagi. Mungkin untuk per saat ini atau bulan ini ya kita alokasikan dananya itu ke pemupukan ke penyiraman terlebih dahulu. Nah nanti kalau misalkan sudah dilakukan penyiraman, nanti bulan depannya kita pupuk lagi teman-teman, kita pupuk lagi. Nanti kalau misalkan nggak dipupuk ya kasihan juga ya si tanaman pisangnya kekurangan pupuk, sehingga membuat si buah pisangnya pun juga kurang maksimal si pertumbuhannya itu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu supportnya untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya teman-teman, supaya channel ini bisa terus berkembang dan juga bisa mencapai 1 juta subscriber. Impiannya sih 1 juta teman-teman, tapi 1.000 pun juga belum nyampe ya. Tapi mohon dibantu ya supportnya teman-teman, supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, dilanjut untuk wilayah untuk lokasi yang sebelah sini, ini dulunya itu tanaman pisang yang selalu terendam ini teman-teman, terendam air hujan ya, sehingga membuat si tanaman pisang yang lokasi ini tuh jadi pertumbuhannya itu lambat banget teman-teman. Jadi enggak, si tanaman pisang itu si pohonnya itu kecil banget teman-teman, kecil, kemudian pertumbuhannya lambat. Tapi setelah memasuki musim kemarau nih ya, kemudian si tanahnya pun juga sudah nggak terlalu terendam air, jadi si pertumbuhannya itu cepat teman-teman. Terus dibantu juga dengan pupuk yang istilahnya itu ya bagus lah. Saya menggunakan pupuk NPK ya, NPK 16 ya. Kemudian dibantu juga dengan pupuk Vertipos. Nah itu alhamdulillah untuk pertumbuhannya ini bagus banget teman-teman. Padahal ini dulunya itu pertumbuhannya lambat banget, berbeda dengan yang di lokasi yang yang sudah berbuah. Oke, kemudian ya teman-teman, si daun pisangnya nih setelah saya lakukan penyemprotannya. Padahal penyemprotannya itu dulu teman-teman, dulu mungkin di video-video sebelumnya sudah saya share ya cara penyemprotannya. Saya menggunakan Natipo dan juga Dakonil. Alhamdulillah efeknya itu sampai sekarang. Jadi si daun pisangnya itu terjaga teman-teman, nggak terlalu banyak yang kering. Jadi
tidak terserang jamur lah istilahnya itu, tidak terserang jamur, sehingga membuat si pertumbuhan pohon pisangnya pun juga maksimal, jadi enggak terhambat lah si pertumbuhannya itu. Nah, untuk selanjutnya jika sudah seperti ini ya si tanaman pisang atau si kebun pisangnya pun juga sudah mulai gelap ya, karena tanaman pisangnya sudah mulai tumbuh tinggi, sudah mulai pada tinggi. Jadi si rumputnya itu tidak terlalu ini teman-teman, tidak terlalu tidak terlalu subur pertumbuhannya itu. Soalnya kan kekurangan sinar matahari si rumputnya ini tuh. Jadi kita tidak perlu melakukan penyemprotan secara terjadwal atau tidak terlalu sering lah melakukan penyemprotan. Nanti kalau misalkan si rumputnya ini sudah mulai tumbuh banyak, baru kita semprot lagi. Namun alhamdulillah ya, karena si tanaman pisangnya sudah mulai tinggi, sudah mulai sudah mulai gelap si kebun pisangnya ini, jadi sinar matahari tidak kurang sinar matahari untuk menyinari si rumput ini. Jadi si rumputnya pun juga pertumbuhannya kurang tidak terlalu bagus, jadi terhambatlah si pertumbuhan rumputnya ini, sehingga kita bisa menghemat obat semprot untuk obat semprot herbisida ya untuk si rumputnya ini. Oke ya, mungkin teman-teman cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dibantu supportnya untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya.